Males. Lagi di acara Obrolin Kuy. Sama gua Stanley Ovet. Di sini kita akan membahas tentang apa ya, temanya anak senja yang ngumpul di tongkrongan gitu, kedai kopi sambil nyeruput gitu. Nah, sekarang nih di sini kita ada tamu nih, namanya, silakan memperkenalkan diri. Nama gue Paujan Kilap. Itu nama asli? Nama samaran sih. Oh, dari lo? Nama gue ini Dennis Jokes. Oh, Dennis Jokes. Jelas ya. Nama asli juga deh. Nama asli. Abang kan biasanya kalau barista tuh punya nama tuh keren-keren sih, kayak Paujan Kilap ya. Paujan Kilat tuh. Itu panggilnya Bang Kilat gitu. Iya, Bang Jokes gitu. Terkenal banget deh, ente pasti ini namanya ini harum. Kita di sini sharing lah mungkin kan, mumpung lagi ada apa sih, kalau pakar boleh ya sebut pakar? Enggak, Oh enggak, bisa. enggak boleh kalau di situ. Kita yang sama-sama belajar lah gitu. Mencari apa sih, cari Wawasan lah sama wawasan. ilmunya nggak Itu bakal dia. habis di kopi. Betul. Terus kenapa kopi buat lo pribadi gitu sebagai barista ya, tukang kopi? Kenapa kopi? Ya gimana Ci? Kalau di diri gue dulu ya, gue karena ya satu terpaksa, kedua emang membutuhkan gitu, butuh cuannya. Oh, betul. Itu dia. Udah gitu doang. Iya gitu aja sih kalau gue awal mula di dunia kopi seperti itu sih. Lo gimana Nis? Gue awal mulai pengangguran sih, keluar dari kerja di bioskop. Lo di bioskop? Bioskop sih, Jadi apa tuh? bagian asap. Asik gak? Asik ya? Kan nyobain tiket. Gue masih punya kopi juga kecebur sih sama temen. Iya sih. Berarti lo berdua dari awal banget bukan dari kopi ya? Kirain gitu kan, banyak kan sekarang kan yang lulus sekolah gitu kan, yang lagi kuliah ambil part time kopi gitu kan. Kalau lo bukan dari situ ya? Kalau gue dulu basicnya kantoran sih cuy. Lo kantoran? Oh, Iya. lo kantor? Kantoran gue cuy. Gak percaya sih gue. Siapa? Lo percaya gak sih Nis kayak gini kantoran? Ini sih kalau dilihat-lihat sih mungkin muka-muka papuy cuy. Wuih, Jadi mikir terus ya kan. kalau lo kenapa Nis? Kenapa kopi Nis? Gue kecebur cuy. Lo kecebur juga Karena ya? temen gue, jadi mau nggak mau ya gue lakuin karena gue juga butuh kerjaan. Ya terus gue udah ngegelut di kopi, dan ternyata kopi itu buat hidup gue beda lah. Yang ibaratkan gue kerja cuma 2 bulan 4 bulan bisa keluar, di kopi gue bisa bertahan lama cuy. Gitu sih. Oke. Dari lo berdua ya? Iya. Terus tapi di kopi lo udah lama belum sih men? Sebagai tukang kopi gitu? Kopi. Setahun 2 tahun ada? Lebih? Jalan 3 tahun sih gitu ya. Wow, lo juga nih sih? Gue juga 3 tahun. 3 tahun sih. Mau jalan sih bulan September nanti. Terus kalau bagi berdua, kopi itu apa sih sebenarnya? Kayak kan mungkin setiap orang kan, misalkan lo kerja di kantor, kenapa lo betah, lo cinta banget ke kantor gitu kan. Begitu juga di kopi kan, maksudnya kenapa lo bisa bertahan lama di kopi, mungkin lo punya sesuatu dong di kopi gitu kan. Kenapa itu? Kopi itu bagi lo apa sih? Kopi bagi gue gimana ya? Seperti pacar gue sendiri sih sebenarnya. Berat juga aja. Kan gitu, seperti pacar gue sendiri. Jadi ya kopi ya harus gue sayangin sih. Gue Gitu. serving ke orang itu, membuat kopi yang enak supaya dinikmati sama si customer gue cuy. Oke. Gitu. Lo gimana nih? Apaan lah tadi pertanyaannya gue lupa cuy. Kopi. Kopi bagi lo tuh apa sih di hati lo gitu kan, selama bertahun-tahun lo di kopi gitu kan? Apa lo cinta atau apa kan? Menurut lo gimana gitu? Gue pribadi sih gue dapat omongan kopi itu ikhlas sih ada sih. Ibaratkan gue ada satu orang nih yang menurut gue nih, ini panutan gue lah, gue harus belajar lewat dia nih. Menurut gue ya kopi itu ikhlas cuy. Kopi udah ikhlas lah ya. Menarik banget ya tentang kopi ya. Menarik sih. Itu kan misalkan gue nggak tahu kan kalau di dunia kopi tuh kayak gini sih, misalkan gue sebagai barista awal gitu kan, lo berdua sebagai barista yang senior. Widih. Enggak lah cuy, Itu gak ada iya. senior Nggak ada senior-senioran cuy. Gak ada ya? Emang Nggak kita kayak anak SMA di Jaksel. Aduh. Ya harus patuh sama atasan ya. Senior junior ganjil genap. Kalau ngomong-ngomong soal Jaksel ya, Jakarta lah pokoknya gitu lah, Iya, Jakarta iya. gitu kan. Karena kedai kopi kan sekarang kan udah banyak gitu kan. Kopi inilah, kopi itu kan, yang paling terkenal kan kopi susu gitu kan. Menurut lo tuh pribadi ya, itu customer tuh emang nyari kopi susu apa buat nongkrong doang sih? Kan kalau gue tau kan anak Jakarta kan fashionnya kan parah gitu kan. Iya. Anak Jaksel lah gitu kan, karena gaya habis gitu. Lu kalau ke kedai kopi lu sebagai barista ngeliat dia sebagai customer,
Lu cuma nongkrong doang, nyari gaya-gayaan apa emang cinta sama kopi sih? Kalau untuk cinta, kayak sih ya susah sih kalau untuk nyari cinta cinta sama kopi. Bisa ya? Susah aja. Mungkin satu ya karena di Jakarta tuh emang dibilang padat gak sih? Padat banget Padat lah. ya. Nah, orang-orang pengen pada nongkrong juga bingung gitu kan. Kalah Cina kali. Harus ini. Orang mau nongkrong susah gitu kan. Jadi ya udah ada tempat kopi ya kan yang punya konsepnya bagus. Ya udah. Poin keduanya ya udah minumannya itu. Kalau sama lagi nih, sampai beda nih. Apanya tuh? Pertanyaan itu. Iya, Pren. Sama tadi tentang kopi. Lo ngeliat anak Jaksel gitu kan, anak Jakarta lah gitu kan yang nongkrong di kedai kopi. Itu dia suka kopi apa emang cuma buat nongkrong doang sih? Kalau misalkan cari orang customer yang benar peminat, bukan peminat sih, ibaratkan emang benar pure suka sama kopi itu jarang Yeah. sih gue temuin ya. Cuman kalau buat kalangan-kalangan anak sekarang nih nongkrong di tempat kopi, mereka tuh jatuhnya Instagram butuh makan lah cuy. Instagram butuh asupan, gimana caranya di nongkrong tempat ini diupdate di situ. Sabi. Kayak gitu sih cuy. Tapi kalau misalkan apa sih? Cewek-cewek sekarang kan lagi heboh tuh kan, kalau misalkan bikin Snapgram tuh Kopi apa sih? apa? Gambar-gambarin kopi apa namanya? Oh, latte art. Latte art tuh kan di post gitu. Berarti tuh dia nggak cinta gitu ya. Waktu manis sih Oh, latte art. manis sama. Live plus doang sih buat Live plus customer, semuanya. buat nikmatin. Lagi-lagi soal customer gitu kan. Ketika kalau lagi membuat kopi gitu kan di bar gitu kan, sebagai barista yang membuat latte kopi gitu kan, ada nggak sih customer kayak mungkin yang songong gitu, malam Banyak sih cuy. banyak ya. Banyak ya. Bapak kita di sini tuh kayak lampiasin aja gitu. Biasa sih betul banyak sih kayaknya sih. Karena gimana ya? Dia Gimana? Dia tidak percaya gitu sama kita yang membuatkan gitu. Wah, ini seru nih terus. Ya kan? Dia kenapa sampai Mas gue minta kopi dong, pengen bisa sekian ya kan, rasionya sekian. Masa dia nggak percaya sih sama kita cuy? Yang berarti gimana ya? Nih ya. Dari kayak kitanya ibaratnya yang udah nyari tuh rasa kopi capek-capek nggak kurang dihargain sih, bukan dihargain Iya. juga sih. Ibaratkan Dia nih nggak percaya lah ya. lo dengan request green size atau gimana pun kan lo mesti tahu si biji kopi asalnya di mana, Itu proses roastingannya pas tuh kampanenya gimana, pas kampanenya apa, apa, roastingnya betul. apa. Cuman itu pilihan sih, kalau misalkan dia nge-request kayak gitu ya gue bakal ngelakuin. Cuman kalau misalkan si kopi ini rasanya kurang nyaman di lidahnya dia, ya itu requestannya dia cuy. Itu dia minta kayak begitu, ya itu hasil lo. Kalau misalkan hasil ke gue mungkin bisa beda, tapi kan tergantung selera. Oke, baik. Dan gue juga ada cerita sih cuy. Ini Apa? cerita lucu banget cuy. Cerita dong. Gimana cuy ya? Doi udah request banyak nih ya kan. Hmm. Ya, udah request banyak. Gue minta ini sekian dong, rasio sekian dong ya kan. Dia minta pakai alat apa gitu. Udah gue buat ini sesuai dia minta, gue kasih. Mas ada gula gak? Sakit juga gitu ya. Iya. Gue, wah baru selama ini jadi customer kayak gitu yang rasanya nih. Iya. Sebenarnya tuh orang sakit jiwa kayaknya. Sakit jiwa sebenarnya. Sakit jiwa. Padahal percuma lo nggak usah request, kalau emang mau ya udah gue buatin, nanti lo setelah gula ya udah bisain lah tuh bantuan ngopi kalau emang mau pakai gula gitu kan. Nggak perlu lo nanya-nanya, Mas gue minta kayak gini dong, gue minta kayak gitu dong. Lo siapa? Pendekar cuy gitu kan. Makanya sekarang bagi anak muda lebih aman kalau kedai kopi ya udah kopi susu gitu. Kalau kopi Iya. susu juga pilihan sih. Pilihan juga ya? Iya. Cuman kalau di Indonesia sih menurut gue nih, kalau buat di pemasaran ya kopi susu emang lagi naik cuy, lagi booming lah jatuhnya. Apalagi dengan sekarang ditambah dengan apa namanya, kayak tai kambing tuh yang warna hitam. Kambing. Tai Iya, kambing. boba Sorry? lah boba. Oh, boba. Gua hampir serius dong. Kambing. Iya, boba. Mungkin kalau orangnya sukanya pakai boba atau enggak ya itu emang pilihan mereka cuy. Oh. Cuman di Indonesia emang kayak buat single origin manualan emang kurang peminatnya. Ya peminatnya kurang, mungkin karena lidah Indonesia tuh ya 100% nggak suka gitu yang rasa-rasa aneh, yang manis udah gitu kan. Beda sama yang di luar negeri tuh, Sama di daerah Eropa gitu kan. Di Eropa kan bangun tidur, misalnya kayak di Perancis, di Jerman, di Itali lah gitu ya. Bangun tidur deh buat melakukan aktivitas ya pastilah ada espresso, kalau nggak basic cafe latte lah gitu kan. Iya. Minum seperti itu cuy. Kalau buat perbandingan sama Eropa juga kayak Eropa kan tuh Arab gue keluar Arabnya anjing. keluar. Aduh. Kalau perbandingan Eropa sama di Indo nih, kayak orang-orang yang customer yang mesen espresso, kalau gue temuin nih yang di setiap gue ngebar itu banyak kan orang mesen espresso, doi nongkrong. Entah dia mungkin nyari harga murah atau mungkin minim budget, kan gue nggak tahu juga kan. Cuman kalau di luar sendiri pun di Eropa nih, kalau orang mesen espresso, mereka datang mesen espresso
di sistemnya one shoot cuy. One shoot. Sekalinya tenggak cabut. Banyak kan begitu kalau di Eropa. Kalau di Indonesia gitu, pilihan kalau di Indonesia gitu cuy, lihat harga murah, gue banyakin padahal rasanya nggak tahu deh kan. Padahal tuh kopi emang enak gitu, emang ini kan intisari kopi espresso kan. Terus ngomongin soal kopi, sekarang kan banyak kan tuh kopi pakai fermentasi apa gitu. Terus yang lagi booming nih yang gue tahu gitu kan sebagai orang awam, kopi bir. Gimana sih pendapat lu tentang kopi bir gitu yang ada di kepala lu, kopi bir gitu masuk ke kedai kopi dari lo mungkin ya. Gue dari gue kopi bir. Belakangnya udah keren ya, bir Bir. gitu ya. Itu soda-sodanya tuh kayaknya ya. Bir. Kopi bir. bikin goyang nggak? Itu dia. Sabi kok goyang mah. Ya mungkin kalau menurut gue ya gimana sih ya, bagus aja sih gitu kan. Indonesia dia punya cara-cara gitu kan. Gue pengen makan kopi nggak hanya kopi gitu-gitu doang gitu, kayak cafe latte, cappuccino. Makanya banyak sekarang kopi yang bisa buat pakai pemanis-pemanis lah gitu kan. Iya, manis. Nah kayak gitu sih cuy kalau menurut gue. Jadi ya bagus aja sih. Bagus ya. Iya. Berarti Bahkan karena masuk ke lidah orang Indonesia gitu, menurutnya ya udah terjual. berarti nggak ada salah dong berarti ya. Nggak ada yang salah. Sama gitu loh Nis. Kalau gue pribadi sih, kalau kopi biar masuk ke tempat kopi sih, kalau gue nyobain juga nyaman, ya oke lah. Kalau yang lain juga nyaman kan. Kalau misalnya jadi pihak owner juga, kalau si kopi bir ini buat jadi cuan juga, kenapa enggak cuy? Iya. Kan kayak gitu. Cuan gitu. Bahasa sekarang tuh ya, cuan. Lo di kopi udah berpindah-pindah tempat atau masih satu sama nih? Kalau dari gue awal? masih satu tempat sih. Dari pertama gue terjun di 2017 tempat kopi. Ya udah gue nggak pernah kemana-mana. Ya gue cinta tempat kopi, cinta tempatnya lah, tempat kerja gue gitu kan. Oke, tahan. Kayak gini. Kita bahas corner dong. Kita bahas corner. Kalau tadi awal lo ngomong kopi adalah ikhlas, lo kopi adalah seperti pacar ya. Pacar gue sendiri. Harus dicintai gitu. Cintai. Ini sama lah, kita harus cintai sama Ya, yang kita iya. lakuin gitu. Kalau misalkan di owner gitu kan. Misalkan owner lo udah enak gitu. Ini udah jauh-jauh sensitif nih ya. Ya apa sih sebenarnya. Owner Asik gitu jadi bertiga ini. Owner tuh ini sih ada kayak enak atau gak enak sih menurut lu berdua? Kalau owner menurut gue sebenarnya tujuan dia kan ingin mencari cuan ya, namanya usaha itu kan pasti butuh duit. Ya kan ingin menghasilkan uang gitu ya. Pasti dong, Betul iya. kan, ya. Terus Jadi tergantung prinsipnya si owner sih Jay, sebenarnya kalau untuk memajukan tempat kopinya. Yang pertama, ya dia harus mengikuti zaman sih. butuh nyaman. Iya, mengikuti zaman. Kalau menurut gue owner gue di sini asik bro. Dia nganggap gue sebagai adik, kayak partner, bukan menganggap gue sebagai karyawan cuy. Keluarga jatuhnya. Jadinya keluarga cuy. Kerja bareng keluarga. Kerja bareng keluarga. Jadi Sabi. di saat memaji ya maju bareng-bareng gitu. Jadi tidak pernah ya kalau walaupun salah ya dimarahin gitu kan. Cuman marahnya seperti kakak aja sih cuy. Cuman kalau misalkan Nah. kerja sebagai keluarga sih oke juga sih cuy. Oke, iya. Oke Cuman juga. dengan bayaran yang pas. Mm-mm. Kalau misalkan nggak pas dengan job desk yang banyak, enggak sih. Menurut gue Betul. pribadi. Takutnya memanfaatkan ya. Oh, iya, Takut oke. ya, iya. Ini ngomong dari hati terdalam kayaknya. Lu itu merasakan kayaknya di sini. nih. Gimana gitu. Ya begitulah owner lah ya gitu. Karena kan owner tujuannya ingin mencari uang gitu kan. Karena beda kembali lagi dari kita sebagai pelaku nih ya kan, tukang kopi yang penjual sebagai barista gitu kan. Orang yang terjun di Yang lapangan. terjun di lapangan dan owner gitu. Kalau kita kan secara tidak langsung kita yang membuatnya, kita kan sih sebagai fashion kita lah gitu kan, kerja di tempat kopi. Kalau misalkan gue punya adik nih misalkan gitu kan. Gue punya adik baru kelar nih sekolahnya gitu kan, misalnya baru lulus gitu kan. Dia pengen ke kopi gitu kan. Kalau misalkan dia disebut kopi itu seni gitu. Kopi itu kerjaan yang best lah gitu kan. Malah orang kantor tuh, orang zaman sekarang tuh anak-anak sekarang kan ngomong kantor apa sampah lah, mending di kedai kopi, seni men, duitnya ada. Sebenarnya kalau ngomong-ngomong soal seni ya, itu cuman omongan di awal cuy. Sebenarnya yang tujuan dia jadi barista tuh cuman apaan? Gaya. Gaya. Kebanyakan orang jadi barista tuh di tahun-tahun sekarang Buat wah, gaya. gue jadi barista keren nih cuy. Keren. Itu dia terjun lah, geluti lah dunia itu. Kalau menggeluti, ya gue bersyukur. Kalau misalkan sekedar main-main, Jangan. Jangan. Siap.
Yang terakhir nih sebelum Iya. nutup nih. Lo kan udah lama kan kopi. Lo ada gak sih kayak rasa pengen buka kedai kopi dong? Ada gak sih lo berdua? Mungkin dari lo deh, Jan. Gue dari awal pengen sih cuy, gue pengen buat tempat kopi. Gue di pertengahan gue dapet omongan dari seseorang, lo udah kerja di bidang kopi gitu kan, lo tidak boleh makan, tapi lo tidak boleh menjilat dia sendiri karena takutnya ini kan. Gue sempat percaya juga sama dia cuy gitu kan. Oke, Iya juga oke. ya, gue sudah kerja kopi dengan apa yang gue kerjakan, gue harus buka tempat kopi lagi. Yang apa kata teman gue, betul kata dia gini cuy, lo tidak tahu gitu kan, lo kerja di tempat kopi kan, lo kelihatannya asik gitu kan, kemarin apa buat kopi banyak dan lain-lain, cuman yang si owner itu tidak tahu gitu kan, makanya jangan sampai terjun ke lubang yang sama lah gitu. Nah, gue sempat terbawa sama itu, cuman gue pas lagi di belakangan ini gue bilang, ngapain kita butuh duit gitu kan? Iyalah. Berarti sebenarnya Lau nggak punya pendirian dong. Aduh, Nah, kayak gitu cuy, cuman ya ada benernya juga kayak gitu. Sektor kopi, ibaratnya gue dibilang konsultan, bukan konsultan lah gitu kan, tapi gue menjalankan pekerjaan apa, gue disuruh sama kayak teman ke teman, Jan gue pengen buka tempat kopi nih, tolong dong, lo punya ilmu kan, ya gue jalanin. Sampai gue juga sekarang ada pegangan 3 sebenarnya, cuman karena ada corona, gue masih stop dulu. Masa belum? Iya, kok lah bisnis lah. Sampai. Ada corona gue stop dulu, jadi makanya ya udahlah. Cuman untuk apa untungnya gue kayak gitu, gue cuman ya udah gue jual lepas aja, gue udah memberikan apapun kayak menu, kayak barang-barang, alat, konsep, udah lo bayar gue dah gitu. Jadi gue nggak ikut terjun langsung, gue yang harus pusing ngikutin dia maunya apa dan lain-lain enggak. Jadi gue cuman ngasih brand doang tuh gitu. Oke. Nah, dan terus itu juga, nah sekarang karena ada corona gue juga pengen gimana ya? Apa tuh? Gue pengen ya bukan memanfaatkan ya. Apa itu? Gue buat ini lah. Iya memanfaatkan juga sebenarnya, Iya. memanfaatkan juga. Kedai-kedai kopi kan banyak yang tutup nih. Cuan-cuan. Ya kan, Cuan-cuan. orang-orang pasti pengen ngopi dong. Pasti Ya dong. kan? Ya udah lah gitu kan, gue buat tempat kopi juga, cuman gue sistem PO gitu kan. Online, Jadi online buat store. siapa ya? Nama vlog apa, nama ini lo kan YouTube lah. Oh, gue hapus creation. Kenapa nih? Iya, jadi untuk yang pada nge-like, yang pada subscriber, Sekopi. bisa lah di-search apa namanya? Apa namanya? Apaan Nama tuh? tempat kopinya? Mana gue tahu, emang gue mau. Gimana sih lo? Gila kan kita mau jualan ini. Namanya Cadu Sada. Cadu Sada lo bisa follow, lo bisa nanti tanya-tanya di situ aja kalau mau kopi. Kita banyak kok kopinya. Buat kalian sama kopi PO mungkin Iya. acara-acara pensi sekolah ya kan, Iya. catering. Kalau untuk pensi sih nggak mungkin sih kalau sekarang. Pak, ini jatuhnya promosi pak. Enggak apa-apa. Ini Ya, ini ada biaya taxnya kan? Biar eksis. Biasanya 10% sih. Masih bayar Ya. nih. Oke. Pada lo gitu ya. Yoi. Pada lo sama nih pengen gitu punya kedai kopi sendiri. Kalau gue sih kedai kopi gue sih pengen cuy buka. Soalnya nggak selamanya kita kerja sama orang cuy. Ah siap. Gue lebih baik jadi pala ikan teri daripada buntut naga. Anjay. Sapi. Gue sih gitu cuy. Kalau masalah tempat sepi apa gimana ya gimana caranya lo mikir nih gimana tempatnya bakal rame lagi cuy. Siap. Gitu sih kalau gue mah. Udah gitu ya, paling ini thank you banget ya Dennis sama Ojal udah sharing tentang pengalaman pribadi. Gak pribadi sih Cik. Betul, Pengalaman kopi. dia kopi sebenarnya sih itu. Betul, Jadi kopi kalau- adalah ikhlas dan kopi adalah kayak pacar sendiri. Ya, itu. Pacar sendiri biar kayak gimana itu emang? Biar disayang Cik. Oh masih ya, berarti biji bisa saya. Ya, lo kayak seperti kacang kedelai aja, Malika ya kan. Thank you nih. Oke, jangan lupa buat saksikan obrolan kue di selanjutnya yang bakal lebih menarik. See you. Dadah Popuri.